Nah, ini lagi Dek Akbar. Ya. Uang panai itu kan sebagian orang mengartikan bahwa itu adalah ongkos pernikahan. Ya. Kalau ongkos pernikahan itu kan berarti termasuk pestanya. Ya. Padahal dalam kajian syariahnya, walimatul urs, acara pernikahan itu tidak boleh diselenggarakan secara mewah. Sederhana, meskipun memang kalau dalam diskusi yang lebih lebar lagi, lebih luas lagi, tentu kita akan jatuh pada ternyata sederhana itu relatif. Ya. Sederhana saya sebagai seorang guru tentu berbeda dengan sederhana seorang ibu yang mantan wali kota misalnya gitu kan ya, atau mantan pejabat, itu kan juga perlu didiskusikan. Tapi pesan agama adalah tujuan menikahkan itu adalah supaya dibuatkan pesta itu supaya di sounding, di show up. Orang lain banyak yang tahu bahwa kedua orang ini sudah menikah gitu. Ya. Nah, boro-boro kemudian kita mau merujuk pada niat menikah untuk menjalankan sunnah Rasul, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ujung-ujung sebuah pernikahan itu adalah sami'na mawaddah warahmah. Kan itu yang dikejar kalau kita mengambil keputusan untuk ya udah it's time for me to get married gitu kan. Ya. Itu sekarang waktunya nih gua nikah nih gitu kan ya. Kan itu sebenarnya orientasi panjangnya itu ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sepanjang keridhaan itu bisa kita keep, kita bisa raih dalam bahasa kesederhanaan itu, why not? Kenapa tidak diselenggarakan saja dengan sederhana begitu. Beda perkara kalau begini, Dek Akbar. Ya. Dek Akbar melamar putri saya. Contoh ya ini. Contoh. Jangan diaminkan. Contoh. Ya, contoh Dek Akbar melamar putri saya. Ya. Karena saya paham bahwa ini adalah sebagian dari rentang adat dan agama yang harus kita balancing sedemikian rupa, harus kita atur ya, harmoninya ada. Saya menanyakan berapa kesanggupan Dek Akbar. Dek Akbar menyebutkan satu. Ya udah, saya sebagai orang tua yang paham betul bahwa anak saya sudah saling menyukai, itu satu ya. Secara batin sudah siap menikah gitu kan. Sudah bertanggung jawab dengan putusan sendiri ya. Saya tinggal mengaminkan. Saya menerima itu. Tetapi jika karena saya punya pergaulan luas, saya pernah menjabat menjadi seseorang yang penting dalam sebuah instansi perusahaan atau kantor ya, saya boleh dong buat sebuah walimatul urs yang lebih wow tanpa harus mengganggu Dek Akbar kan, gitu. Ya. Mestinya berhenti di situ. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau uang panai itu menjadi beban bagi pihak laki-laki, karena ya itu tadi nanti akan ada ketidakjujuran dari pihak perempuan. Saya ini orang berada begitu ya, dengan reputasi yang baik. Anda melamar anak saya misalnya hanya dengan 80 juta. Ya saya bisalah bilang 800 juta hanya karena membungkus semua prestise. Nah ini yang kemudian Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan itu menganggap ada masalah loh di masyarakat dengan praktek-praktek uang panai yang orientasi pemikiran masyarakat masih banyak ke hal-hal yang saya paparkan tadi. Oke Kak Ningsih, tadi sudah dijelaskan ya bagaimana kemudian realitas yang terjadi di masyarakat sekaitan dengan adanya fenomena uang panai ini. Iya. Nah, di Fatwa Ulama itu yang kita baca sama-sama Kak, saya juga menemukan bahwa teman-teman di Majelis Ulama Sulsel mengatakan bahwa fenomena uang panai ini sebenarnya adalah mubah. Iya. Jadi sifatnya mubah. Nah, bagaimana Kak Ningsih memahami maksud itu yang disampaikan? Oke. Kalau dibaca dalam ayat 2 di fatwa itu ya, Dek Akbar baca dan teman-teman semua bisa baca, bisa di-search kembali di MUI Provinsi Sulawesi Selatan dokumen ini.
di situ dijelaskan bahwa memang jatuh keputusan bahwa itu mubah. Tapi kita tidak boleh menerima mubah itu begitu saja, karena ternyata di dalam ayat 2 diktum pertama isi fatwa itu dikatakan bahwa mubah dengan syarat tidak menyelisih prinsip syariah. Mubah tetapi tidak menyelisih prinsip syariah. Nah, kalau kita mau tanya apa sih sebenarnya prinsip syariah yang dipertahankan di dalam fatwa ini? Mempermudah pernikahan, tidak memberatkan bagi laki-laki. Itu prinsip syariat loh. Tidak menyulitkan, mempermudah. Yang kedua, memuliakan perempuan. Ya, memuliakan perempuan. Jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif. Tidak ada manipulatif di situ. Tidak ada usaha-usaha untuk membuat sebuah berita yang viral sehingga ini pernikahan ini bisa menjadi pernikahan yang trending gitu ya. Nah, itu nggak ada, nggak boleh ditoleransi, tidak boleh ada yang begitu, karena itu kalau ada itu berarti kan menyelisih secara syariat, gitu. Kemudian yang saya baca di situ adalah bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kesungguhan calon mempelai laki-laki. Gitu. Nah, jumlah yang dikondisikan secara wajar itu kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan dua belah pihak ya. Iya, laki-laki sama perempuan. Iya, kesepakatan keluarga. Nah, karena kalau orang sudah masuk dalam jenjang pernikahan itu bukan urusan misalnya bukan urusan de akbar dengan perempuan yang mau dipinang, bukan. Itu sudah urusan keluarga dengan keluarga. Tetapi kedua belah pihak ini harus berada pada kesepakatan. Dan kesepakatan itu secara normatif kita pahami bukan sebagai tawar-menawar. Ya kan? Nah, makanya kemudian orang-orang tua kita itu sangat bijaksana mengambil preventif dari kesepakatan itu, makna kesepakatan itu. Kadang di awal sebelum keluarga besar bertemu dengan keluarga besar pihak laki-laki dan perempuan, itu kan ada orang yang diutus untuk bertanya-tanya, kira-kira berapalah yang disebut nanti oleh keluarga perempuan, karena keluarga laki-laki punya kesanggupan cuman begini. Kan itu ada strategi orang-orang tua kita yang bijak ya, bijak bestari ya, arif untuk menanggapi hal-hal seperti ini. Nah, itu juga perlu dilakoni supaya tidak terlalu banyak masalah di kemudian hari. Karena kalau ini ada pertentangan dan terasa saya memaksakan, itu dampaknya panjang. Nanti kita jelaskan gimana itu dampaknya. Kemudian prinsip uang panai itu harus memiliki spirit. Spirit apa? Spirit ta'awun, saling tolong menolong. Ya? Iya. Dalam rangka menyambung atau mempererat silaturahim. Ada prinsip ta'awun di situ, tolong menolong, ya. Jadi jangan karena mentang-mentang kita pasang misalnya ya dalam sebuah kejadian pasang angka 150 juta gitu. Tapi karena laki-laki tidak sanggup, ya udah berapa yang dimampu? Ya 100. Tapi ditambahkan ya, nanti ngasih ini. Kayak gitu. Nah, itu tidak ada prinsip ta'awun dong kalau di situ. Bukan tolong-menolong namanya. Gitu. Oke. Itu yang mau saya jelaskan dari pertanyaan De Akbar. Mungkin ada banyak, tapi ya nanti kita biar mengalir saja ya. Oke. Ya. Begini Kak Ningsih, tadi kan saya tertarik dengan apa yang disampaikan, salah satunya bahwa uang panai itu kemudian diberadakan di khususnya adat Bugis Makassar ini, di Sulawesi Selatan ini, dalam rangka memuliakan perempuan. Iya. Nah, bagaimana sebenarnya sih Kak Ningsih melihat ini? Apakah semakin tinggi panainya semakin mulia perempuan itu? Ataukah seperti apa menurut kacamata Kak Ningsih melihat fenomena ini? Ini pertanyaannya pribadi ya? Ya. Nah, berarti kan ini pendapat saya dari pengalaman saya. Mungkin di luar sana boleh ada orang punya pendapat berbeda karena dia pengalaman berbeda gitu ya. Kalau saya ditanya itu tidak menjamin bahwa uang panai naik itu kemudian menggambarkan sebuah harga diri. Enggak. Karena
yang dimaksud dengan harga diri itu sebenarnya menurut kita secara syariat adalah memang dimulai dengan ta'aruf yang bersyariat, gitu. Jadi ada proses perkenalan. Ada proses perkenalan dulu gitu. Sehingga itu adalah bentuk dari menghargai anak perempuan dari keluarga si A gitu ya, keluarga B begitu, seperti itu. Ada banyak memang orang berpikir begitu, wah ini bagus ini anak perempuannya karena begini ya bisa diberikan uang panai yang tinggi. Ya itu sebenarnya juga tidak terlalu tepat menurut saya. Jadi bukan banyaknya uang panai kemudian memuliakan, karena itu kan memudahkan ya. Esensinya itu memudahkan. Kemuliaan itu karena dimudahkan begitu. Tapi bukan dilonggarkan atau dibebaskan. Ada mudahkan. Jadi kembali prinsip ta'awun tadi dan berdasarkan kesepakatan. Tolong menolong itu ya. Iya, tolong menolong itu tadi gitu. Bahkan begini, di dalam pendapat beberapa masyarakat ya. Saya pernah duduk di kumpulan beberapa pemuda. Pemuda itu bilang begini, saya nanti kalau menikah saya mau uang panainya ndak usah terlalu tinggi. Ada temannya yang mengatakan begini, memang kenapa katanya? Ternyata uang panai lebih yang tinggi itu tidak menjamin bahwa anak perempuan atau istri kita itu ternyata ndak bisa masak, nggak bisa ngurus rumah, begitu kan ya? Nyuci baju juga nggak bisa, bantu ibu mertua ibu kita di dapur juga nggak bisa, gitu kan? Baru dibeli mahal-mahal kan? Ada bahasa begitu loh ya, itu bahasa informal dalam masyarakat. Jadi kita memang harus saling memuliakan lewat pernikahan ini. Artinya kalau untuk uang panai itu dikorelasikan dengan tadi itu nggak bisa masak atau apa, itu saya kira domainnya berbeda ya, karena bisa masak, mengurus rumah dan segala macam itu adalah kompetensi yang seharusnya dan wajib dipenuhi oleh anak perempuan ketika dia memutuskan siap untuk berumah tangga. Karena mau tidak mau dia harus melayani, dia harus memelihara dan merawat suaminya dalam rumah tangganya gitu kan. Kan nggak mungkin harus selalu berteriak mama gitu kan ya, bu tolongin ini seperti dulu kita masih gadis begitu. Oke, Kak Ningsih, saya punya pertanyaan lagi Kak Ningsih. Ini erat kaitannya bagaimana stigma uang panai itu tumbuh di masyarakat kita. Misalnya nih, ada yang mematok misalnya di masyarakat kita, di lingkungan kita bahwa pendidikannya semakin tinggi maka juga akan mengenah tarif untuk panainya juga semakin tinggi. Ada yang mengatakan bahwa kalau dia keturunan ini, maka tarif untuk uang panainya juga akan tinggi. Nah, apalagi kalau dia sudah haji. Haji gitu, itu bagaimana? Berangkat ke tanah suci ya. Kalau istilah kita di Bugis Makassar itu haji lolo. Ya, gitu. Apakah memang ada indikator tertentu sehingga membentuk tinggi rendahnya ini panai? Bagaimana kalau pandangan Kak? Saya melihat tidak juga. Jadi sebenarnya yang perlu diedukasi itu adalah keluarga dari pihak perempuan yang perlu diedukasi, dan yang harus memahami bahwa fatwa ini menegaskan bahwa dia mubah tetapi tidak menyelisih secara syariat, sebenarnya harus lebih dipahami oleh pihak perempuan. Sebab memulai sebuah rumah tangga itu dengan kos yang tinggi, apalagi sampai berhutang, di mana keberkahannya. Kita ini kan begini dek, kita ini menikah kan mau ibadah, ya, mau memenuhi syariat, mau memenuhi sunnah Rasulullah gitu ya. Kita menikah dengan niat ibadah. Adakah orang itu memulai sebuah peribadatan dimulai dengan kebohongan, dimulai dengan mencuri, dimulai dengan berutang, dimulai dengan sesuatu yang sangat manipulatif, seakan-akan kelihatan seperti orang sukses gitu kan, seakan-akan gitu kan mapan, ternyata tidak, kan itu juga sangat mengkhawatirkan kalau saya ya, sangat mengkhawatirkan. Jadi ya memang kita harus memahami bersama-sama gitu bahwa ini uang panai ini tidak menjadi sebuah hal yang sangat mengganggu itikat baik ya itikat baik
para pemuda dan pemudi kita untuk mengazamkan dirinya memulai sebuah kehidupan baru, yaitu berumah tangga. Ibadat terpanjang ya? Ya, ibadah terpanjang. Benar. Kalau nasihat orang tua malah ya pernikahan itu seperti istri itu dianggap seperti pakaian. Pakaian. Iya. Kedua belah pihak, laki-laki begitu juga menganggap istrinya pakaian, istri juga menganggap suaminya itu adalah pakaian. Jadi sekali orang pakai pakaian itu ya harus nyaman gitu. Betul. Harus nyaman dan harus suka. Harus suka. Jangan mau disuruh-suruh pakai baju yang kita ndak suka gitu ya. Meskipun saya punya pengalaman, tapi itu pengalaman dulu waktu masih kecil, karena memang saya tidak piawai memilih pakaian. Jadi kalau mau pergi ke acara kawinan atau ada acara keluarga, ibu saya almarhum itu selalu merapikan saya. Pakai ini ya bajunya, karena saya orangnya ndak berpikir ke sana. Tapi kalau adik saya yang paling bungsu, itu dia bisa memutuskan mau pakai baju apa, karena memang dia agak sedikit lebih modis dibanding saya. Karena mungkin masa lahirnya berbeda dan kondisi keluarga saat itu juga secara finansial sudah berbeda. Kan itu mempengaruhi pola-pola pengasuhan kita di dalam keluarga. Nanti ini menarik kita bahas di lain pertemuan ya, di lain ini bahasan kita. Iya. Ya, terakhir mungkin ya, Kak Ningsih. Iya. Mungkin sebagai seorang aktif muslimah dan pernah muda juga sekaligus ibu rumah tangga, apa sih pesan-pesan Kak Ningsih untuk pemuda-pemudi, khususnya yang masih bujang, ya, terkait dengan fenomena uang panai ini yang mayoritas meresahkan kita semua bagi pemuda? Saya berikan dulu kesimpulannya ya. Dalam upaya saya mencoba untuk mengapresiasi sekaligus mencermati fatwa MUI Sulsel tersebut, sebenarnya menurut hemat saya memang dipandang penting melakukan sosialisasi ya secara masif, tetapi juga harus sosialisasi itu juga harus melampirkan beberapa breakdown secara terbuka kepada publik agar perspektif ini kok agak belepotan ya ngomongnya, pemikiran masyarakat Bugis Makassar khususnya untuk uang panai ini tidak hanya dipahami sebatas hukum yang jatuhnya mubah gitu, tetapi dia harus lebih kental dipahami sebagai selama tidak menyalahi prinsip syariah. Itu yang perlu dipertegas, digarisbawahi dan kita pahami bersama. Fatwa ini tidak boleh diapresiasi dalam satu kata, kan mubah, gitu ya, kan boleh. Enggak, dia tidak harus berhenti di situ. Dia harus berhenti pada kesimpulan bahwa mubah dengan prinsip tidak menyelisihi syariat Islam. Begitu. Itu yang paling. Kenapa? Karena diksi ini penting, karena banyak kenyataan perkembangan zaman ini mereduksi berbagai status-status sosial yang dipahami selama ini. Kemudian bagaimana sih itu kemuliaan harus dijaga, apakah harus dihitung dalam angka-angka uang atau apa, kan itu tereduksi semua dengan zaman ini yang maju begini. Itu. Nah, kalau mau ditanya juga pesan, saya mau bilang begini loh. Kesimpulan terakhirnya dari pertemuan kita ini supaya kita pahami bersama. Di dalam masyarakat Minang itu ada dikenal satu pameo, ya. Pameo itu bunyinya begini: adat bersendikan syarah. Dan itu kalau kita mau pakai di dalam masyarakat Bugis Makassar terkait uang panai, saya khawatir kalau adat bersendikan syarah ini malah dia terbalik penyebutannya menjadi syarah bersendikan adat. Hati-hati, karena tadi hukumnya mubah tetapi tidak menyelisih secara syariat Islam. Apa tadi itu ya? Saya ulangi lagi. Mempermudah, tidak mempersulit, tidak ada manipulatif, tidak ada hutang piutang, tidak memberatkan di kemudian hari. Kalau saya ditanya, anak perempuan saya sudah menikah, kami tidak pernah menyebut angka beberapa, tetapi karena penghormatan keluarga laki-laki kepada kami terima itu dan tidak ada masalah.
kami tidak berhutang. Kalau soal cerita mah, aduh, pesta mana sih yang berakhir tanpa cerita, gitu kan ya. Tapi kalau itu mau diikuti semua, aduh, bingung kita, Dek Akbar ya. Mungkin nanti ini ada banyak komentar, ada banyak tanggapan, tapi ya kita cobalah menghidangkan ini sebagai sebuah apresiasi bahwa pihak Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan sudah bekerja cermat mengeluarkan fatwa karena merasa bahwa ini ada masalah di masyarakat. Dan kita membantu untuk mensosialisasikan ini melalui pembicaraan kita di podcast ini. Di samping mensosialisasikan juga kita bantu untuk breakdown. Makanya tadi diskusi kita ada beberapa hal-hal. Ya, hanya sebatas itu. Jadi jangan sampai fenomena uang panai ini justru berhenti pada sebuah pameo bahwa syarah bersendikan adat. Iya. Itu yang kita harus jaga. Terima kasih. Oke. Mungkin ini cukup untuk kesempatan kali ini Kak Ningsih. Baik. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin. Teman-teman ya, sehat selalu, berkah usia dan sukses buat anak-anak muda. Oke. Mungkin demikian. Billahi taufiq hidayah. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yes.